Bayangkan, di tengah teriknya siang hari, sebuah rumah tua yang terbengkalai berdiri sunyi di ujung kota. Di dalamnya, seorang polwan muda terikat di kursi reyot, matanya menatap kosong ke arah pintu yang terkunci. Sinar matahari menembus celah atap, menyorot debu yang berterbangan di udara, seperti menyaksikan keputusasaan yang perlahan tumbuh di ruangan itu. Dari luar, hanya terdengar langkah sepatu seseorang yang datang mendekat, langkah penuh rahasia dan ancaman. Tapi di kejauhan, di antara tumpukan sampah dan kaleng bekas, seorang anak yatim kecil yang sehari-hari menjadi pemulung sedang lewat. Ia berhenti, mendengar suara samar minta tolong dari dalam rumah tua itu. Ia tidak tahu, langkah kecil yang diambilnya siang itu akan mengubah segalanya. Mengubah nasib seorang penjaga hukum, dan menulis ulang takdir hidupnya sendiri. Siang yang tenang itu, ternyata menyimpan rahasia paling gelap yang tak pernah dibayangkan siapapun. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Hujan sore itu turun tanpa ampun. Butiran air memukul keras atap markas kecil kepolisian kota itu. Di ruang tengah yang remang, seorang polwan bernama Ayu Prasetya menatap monitor komputer dengan jantung berdebar. Di layar, berjejer file-file rahasia, laporan keuangan, bukti transaksi, nama-nama misterius. Tangannya gemetar ketika membaca catatan terakhir. Distribusi senjata, ditandatangani oleh AKBP Surya. Ayu menarik napas panjang. Ia tahu siapa Surya, atasannya sendiri. Orang yang dikenal berwibawa, sering bicara soal kejujuran dan disiplin di depan publik. Tapi di balik kata-katanya, ternyata tersimpan permainan kotor yang mengalirkan uang haram dan mengorbankan banyak orang. Ia menggigit bibirnya. Kalau ini aku diamkan, aku sama saja dengan mereka, gumamnya lirih. Namun, langkah Ayu tidak semudah niatnya. Dalam instansi itu, semua orang tampak tunduk pada Surya. Orang-orang yang dulu bersahabat kini mulai menjauh. Ayu merasa dia sedang diawasi, dari cara tatapan rekan-rekannya, dari pesan singkat tak dikenal yang terus muncul di ponselnya setiap malam. Kau tidak tahu siapa yang sedang kau lawan. Berhentilah sebelum terlambat, Ayu. Tapi Ayu tak mundur. Ia mulai mengumpulkan bukti diam-diam. Setiap malam, ketika markas sepi, ia memotret dokumen, menyalin data ke flash disk kecil yang disembunyikannya di balik emblem seragam. Ia tidak tahu bahwa langkahnya sudah lama diketahui. Sampai suatu malam, Ayu dipanggil ke ruang atasannya. Suara Surya berat, berwibawa, tapi dingin. Ayu, saya dengar kamu terlalu banyak bertanya akhir-akhir ini, katanya sambil menyandarkan tubuh di kursinya. Hanya menjalankan tugas, Pak, jawab Ayu, berusaha tenang. Tugas atau rasa ingin tahu? Surya tersenyum samar. Kamu gadis yang cerdas. Tapi kecerdasanmu bisa jadi masalah kalau digunakan di tempat yang salah. Ayu menatapnya, tahu ada ancaman di balik nada itu. Tapi ia tetap diam, menatap balik dengan sorot mata yang tegas. Saya tidak takut, Pak. Saya hanya ingin kebenaran. Surya mendengus pelan. Kebenaran? Ia bangkit, berjalan mendekat. Suaranya nyaris berbisik. Kebenaran kadang harus dikubur demi ketenangan. Beberapa jam setelah pertemuan itu, Ayu menghilang. Di markas, hanya tersisa bisikan. Katanya dia cuti mendadak. Atau mungkin dipindahkan. Tidak ada yang tahu kebenaran. Tidak ada yang berani bertanya. Di pinggiran kota, di sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, Ayu terbangun dengan tangan terikat dan kepala pusing. Lampu bohlam menggantung, berkedip pelan. Udara lembab bercampur bau karat dan debu. Ia mencoba mengingat, suara mobil, tangan kasar yang menariknya, kain basah menutup wajahnya, lalu gelap. Sekarang hanya suara tetes air dan rantai yang berderit pelan di dekatnya. Ayu mencoba bicara, tapi suaranya serak. Halo? Siapa di sana? Tak ada jawaban. Hanya angin yang berdesir di sela-sela papan usang. Di kejauhan, petir menyambar. Ia menyadari satu hal. Tidak ada yang tahu di mana dia berada.
Dan orang yang menahannya adalah orang yang dulu dia hormati. Hujan masih turun di luar. Sementara di jalan sepi tak jauh dari rumah itu, seorang bocah kecil dengan karung goni di bahunya sedang memungut botol bekas, tanpa tahu bahwa malam itu, hidupnya akan berubah selamanya. Malam semakin larut. Hujan belum juga reda, tapi di jalanan becek penuh genangan, langkah kecil seorang bocah terdengar jelas. Di bahunya tergantung karung goni yang sudah setengah penuh botol plastik, kaleng, dan besi karatan. Bocah itu bernama Raffi, anak yatim berumur 12 tahun, tubuhnya kurus, wajahnya kotor namun matanya jernih. Raffi hidup sendirian di gubuk pinggir rel kereta. Sehari-hari, ia memulung demi bisa membeli sebungkus nasi dan sesekali menabung recehan untuk sekolah. Malam itu, ia tetap bekerja meski langit mengamuk. Kalau besok nggak makan, siapa yang peduli? Gumamnya pelan sambil menunduk memunguti kaleng bekas di bawah pohon pisang. Saat berjalan melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang, Raffi melihat sesuatu. Di ujung sana, berdiri sebuah rumah tua, gelap, berdinding papan yang sudah lapuk. Ia tahu tempat itu. Orang-orang kampung menyebutnya rumah angker. Tak ada yang berani mendekat sejak puluhan tahun lalu. Tapi di tengah suara hujan, Raffi mendengar sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah suara lirih. Tolong! Raffi mengangkat kepala. Ia mengira itu hanya suara angin, tapi beberapa detik kemudian terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih putus asa. Ada orang tolong aku. Ia menelan ludah. Rasa takut langsung menyergap. Jantungnya berdegup keras. Ia menatap rumah tua itu, gelap, sepi, tapi entah mengapa suara itu seperti memanggil hatinya. Bocah itu menatap karung di bahunya, lalu menatap rumah itu lagi. Kalau benar ada orang, masa aku tinggalin, katanya pelan pada dirinya sendiri. Dengan langkah ragu tapi mantap, ia mendekat. Setiap langkah di atas tanah becek menimbulkan suara kecipak yang bergema di tengah hujan. Pintu rumah tua itu sedikit terbuka, bergoyang karena angin. Raffi mengintip dari celah kecil, dan saat itu matanya membesar. Di dalam, samar-samar cahaya bohlam redup menyoroti seorang perempuan berseragam polisi, duduk di kursi, tangannya diikat, wajahnya pucat. Mulutnya tertutup kain. Ia menggeliat lemah, matanya berkaca-kaca. Raffi tersentak mundur. Astaga, itu orang beneran. Ia menunduk, menatap ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada siapapun di sekitar. Hatinya berdebar, tapi di dalam dadanya muncul rasa iba yang besar. Ia mencari jalan masuk dari samping rumah. Jendela kayu yang setengah lepas menjadi satu-satunya pilihan. Dengan tangannya yang kecil, Raffi berhasil membuka celah dan menyelinap masuk. Bau apek dan karat menyengat hidungnya. Langkahnya pelan, tapi setiap papan lantai yang diinjak berbunyi nyaring. Ayu, yang setengah sadar, menoleh kaget. Matanya membesar melihat anak kecil dengan karung goni di tangan. Raffi berbisik cepat, "Jangan teriak, Bu. Saya cuma mau nolong." Ayu hanya bisa mengangguk, air mata menetes di pipinya. Ia tidak tahu siapa bocah ini, tapi di tengah ketakutan dan kesakitan, wajah jujur anak itu seperti membawa sedikit cahaya. Raffi melihat tali yang melilit pergelangan tangan Ayu. Ia menarik sepotong besi tipis dari saku karungnya, sisa kawat bekas yang biasa ia pakai untuk mengait logam dari tumpukan sampah. Ia mencoba menyelipkannya ke tali. Keringat menetes di pelipisnya meski udara malam begitu dingin. Ayo, lepaslah, gumamnya lirih. Tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara langkah berat dan pintu mobil tertutup keras. Raffi refleks menunduk. Ayu menatapnya panik, mulutnya bergetar di balik kain penutup. Ada seseorang datang. Suara itu semakin dekat. Raffi menoleh cepat ke arah jendela tempat ia masuk tadi. Ia berbisik cepat, "Bu, sabar. Saya bakal balik. Tapi sekarang sembunyi dulu, jangan bersuara." Dengan gerakan cepat, Raffi berlari ke belakang tumpukan kayu, menahan napas. Pintu depan rumah terbuka dengan bunyi keras. Dua pria masuk, membawa senter. Salah satunya bersuara dingin. "Bos bilang, pastikan dia nggak bisa kabur. Besok baru kita pindahkan." Raffi memejamkan mata. Ia bisa melihat dari celah papan, polwan itu menunduk pasrah. Anak kecil itu menggigit bibirnya. Di dalam dadanya,
Muncul keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, di rumah yang sunyi dan lembab, nasib dua jiwa yang sama-sama terkurung dalam ketidakadilan mulai bertaut. Satu ditindas karena kekuasaan. Satu karena kemiskinan. Namun keduanya tak tahu, pertemuan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Hujan kian deras. Di luar, suara petir menggema, menyamarkan suara langkah para penjaga yang berkeliling di sekitar rumah tua itu. Raffi masih bersembunyi di balik tumpukan kayu lapuk. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut yang hampir menelan nyali kecilnya. Ia mengintip dari celah sempit. Dua pria tadi berdiri tak jauh dari tempat Ayu disekap. Senter mereka menyorot wajah poluan itu yang kini menunduk diam, berpura-pura lemah. Masih sadar dia? Tanya salah satu pria dengan suara serak. Kayaknya sih iya. Tapi biarin aja. Besok juga urusan beres. Kata bos, jangan sampai ada yang tahu soal ini. Kata-kata itu menusuk dada Raffi seperti pisau. Ia belum sepenuhnya paham apa maksud mereka, tapi ia tahu satu hal, orang itu sedang berbuat jahat. Dan perempuan berseragam itu sedang dalam bahaya besar. Raffi menelan ludah. Otaknya bekerja cepat, mencari cara. Kalau dia lari keluar sekarang, mungkin bisa cari bantuan. Tapi malam sudah larut, dan rumah ini jauh dari perkampungan. Hujan deras membuat jalan becek dan berlumpur. Kalau ia pergi, mungkin wanita itu sudah tak bernyawa ketika ia kembali. Anak itu memejamkan mata. Ia ingat wajah ibunya, samar, penuh senyum lembut, sebelum meninggal beberapa tahun lalu. Kalau kamu lihat orang susah, bantu semampumu, nak. Tuhan gak lihat besar kecilnya bantuan, tapi niat di hatimu. Ucapan itu menggema di kepalanya. Ia membuka mata, menarik napas panjang. Ketakutan di dadanya perlahan berubah menjadi tekad. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Raffi merayap keluar dari persembunyiannya. Ia menunggu sampai kedua pria itu pergi ke ruangan lain. Begitu mereka menghilang di balik pintu, ia berlari kecil ke arah Ayu. Bu, ini aku lagi, anak yang tadi, bisiknya cepat. Saya bantu lagi ya. Tapi jangan bersuara. Ayu mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia tak bisa bicara, tapi sorot matanya penuh harapan. Raffi kembali mengeluarkan kawat kecilnya. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengait simpul tali yang menjerat pergelangan tangan Ayu. Tali itu keras dan tebal, tapi Raffi tak menyerah. Ia menarik, memutar, menggesekkan ujung kawat dengan sabar. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti selamanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah lagi. Pintu ruangan terbuka sedikit. Raffi membeku, menahan napas. Ia menunduk, menempel ke lantai, sementara Ayu berpura-pura pingsan. Pria yang masuk melangkah mendekat, menyorotkan senter. Kayaknya udah lemes, gumamnya. Baguslah, besok gampang. Ia menendang kursi di samping Ayu pelan, lalu keluar lagi sambil menguap. Begitu pintu tertutup, Raffi melanjutkan usahanya. Dengan sekali putaran terakhir, tali itu akhirnya terlepas. Ayu menatap anak itu dengan rasa tak percaya. Air mata jatuh di pipinya, bukan karena sakit, tapi karena rasa haru. Ia menyingkirkan kain di mulutnya dengan bantuan Raffi dan berbisik pelan, suaranya serak. Kamu siapa, nak? Saya Raffi, Bu, pemulung. Saya dengar ibu minta tolong. Kamu, berani sekali. Enggak juga, Bu. Saya cuma enggak mau ada orang disakitin. Ayu tersenyum tipis meski tubuhnya lemah. Terima kasih, katanya lirih. Raffi memegangi tangannya. Kita harus keluar sekarang, Bu. Tapi pelan-pelan. Masih ada orang di luar. Mereka berjalan perlahan menuju jendela yang sebelumnya dipakai Raffi untuk masuk. Ayu terpincang, kakinya lemas karena terlalu lama diikat. Raffi menuntunnya sabar, tubuh kecilnya menopang tubuh seorang polisi dewasa yang nyaris tak berdaya. Namun baru beberapa langkah, lantai kayu yang mereka injak berderit keras. Krek, cukup nyaring untuk menarik perhatian. Dari luar, suara teriakan terdengar. Hei, siapa di sana? Lampu senter menyorot ke arah mereka. Raffi spontan mendorong Ayu ke arah jendela dan berteriak lirih. Lompat, Bu. Cepat. Ayu sempat ragu,
Tapi tatapan bocah itu begitu yakin. Dengan sekuat tenaga, ia melompat keluar, jatuh di tanah becek. Raffi segera menyusul di belakangnya. Suara langkah-langkah berat mengejar dari dalam rumah. Tangkap mereka! Mereka berdua berlari sekuat tenaga menembus gelap dan hujan, menyusuri semak dan lumpur. Nafas mereka tersengal, tapi tak ada yang berhenti. Di belakang, cahaya senter terus mengejar seperti mata iblis yang tak mau lepas. Malam itu, bocah pemulung yang biasa hidup di jalanan menjadi pahlawan tanpa tanda jasa, dan polwan yang kehilangan harapan menemukan secercah cahaya di tengah gelapnya pengkhianatan. Raffi dan Ayu berlari tanpa menoleh ke belakang. Hujan turun seperti tirai air yang memisahkan mereka dari dunia. Kilatan petir sesekali menerangi jalan setapak yang becek, memperlihatkan wajah Raffi yang penuh lumpur dan tubuh Ayu yang gemetar menahan sakit. Nafas keduanya memburu, terseret di antara suara deras air dan langkah-langkah pengejar yang kian mendekat. Kejar mereka! Jangan sampai lolos. Suara itu menggema di belakang. Raffi menoleh sebentar dan melihat dua bayangan bersenter, berlari cepat menembus hujan. Jantungnya hampir copot, tapi ia menggenggam tangan Ayu lebih erat. Lewat sini, Bu. Lewat belakang kebun singkong. Ayu mengangguk lemah. Kakinya masih terasa berat, bekas ikatan tali meninggalkan luka merah di pergelangan. Namun ia memaksa tubuhnya bergerak. Ia tahu, kalau berhenti sekarang, semuanya akan berakhir. Tanah di bawah kaki mereka licin. Raffi hampir tergelincir tapi Ayu menahannya, meski tubuhnya sendiri hampir tumbang. Dua sosok yang seolah tak seimbang, bocah kecil dan seorang polisi dewasa, kini saling menopang dalam pelarian hidup dan mati. Petir menyambar lagi, menerangi pepohonan di sekitar mereka. Dari kejauhan, tampak jembatan kayu kecil yang membentang di atas sungai kecil yang meluap karena hujan. Raffi menunjuk ke sana. Kita nyebrang situ, Bu. Mereka pasti takut air deras. Mereka berlari ke arah jembatan itu, tapi baru beberapa langkah, suara letupan keras terdengar. Dor! Senter di belakang mereka bergetar, dan percikan air beterbangan di dekat kaki Ayu. Mereka nembak, teriak Ayu terengah. Raffi menoleh cepat. Wajahnya pucat. Tapi ia tak berhenti. Ia menggandeng Ayu, menariknya kuat-kuat melewati jembatan kayu yang bergoyang di tengah derasnya arus. Suara kayu berderit setiap kali mereka menginjaknya. Setengah jalan, papan jembatan tiba-tiba patah. Raffi hampir jatuh ke sungai, tapi Ayu berhasil menariknya tepat waktu. Pegangan, Raffi. Jangan lepas. Saya kuat, Bu. Terus jalan. Dengan susah payah mereka menyeberang. Di sisi lain, Raffi melihat gubuk reot di bawah pohon besar. Ia menunjuk ke sana. Kita sembunyi di situ dulu, Bu. Ayo cepat. Mereka masuk ke gubuk itu, bersembunyi di balik dinding bambu. Napas keduanya terengah. Di luar, suara langkah dan senter masih berputar-putar, tapi semakin menjauh karena derasnya hujan menutupi arah jejak mereka. Ayu duduk bersandar di dinding, menatap bocah itu yang kini sedang mencoba menutup pintu dengan batang kayu kecil. Ia terdiam lama, memandangi wajah kecil yang berani itu. Kamu, kenapa bantu ibu? Padahal kamu bisa aja lari dan selamat. Raffi menatapnya, wajahnya polos namun matanya tegas. Soalnya, kalau saya pergi, siapa yang nolong ibu? Ayu menahan haru. Air matanya bercampur air hujan yang masih menetes dari rambut. Ia melihat luka kecil di lengan Raffi, tergores ranting atau mungkin peluru nyasar tadi. Tanpa pikir panjang, Ayu merobek sedikit ujung bajunya, membalut luka itu dengan tangan gemetar. Kamu anak hebat, Raffi. Enggak, Bu. Saya cuma pemulung. Bukan. Kamu penyelamat. Mereka terdiam beberapa saat, hanya suara hujan yang berbicara. Namun Ayu tahu, mereka belum aman. Ia menatap jauh keluar jendela kecil gubuk itu. Kita harus cari cara buat keluar dari daerah ini. Aku tahu tempat yang aman, tapi kita harus tunggu sampai pagi. Raffi mengangguk. Saya jagain ibu. Ibu istirahat dulu. Anak itu duduk di dekat pintu, tubuhnya menggigil tapi matanya tetap terjaga. Setiap suara di luar membuatnya siaga. Ia tidak tahu siapa sebenarnya wanita itu, tapi entah kenapa, di dalam hatinya, ia merasa seperti melindungi seseorang yang penting,
seperti ibunya dulu. Malam itu panjang. Hujan belum berhenti. Tapi di gubuk reot yang nyaris roboh itu, dua jiwa asing saling berbagi kehangatan dan keberanian. Ketika pagi mulai datang, kabut tipis menutupi hutan di sekitar rumah tua. Raffi terbangun dan melihat Ayu sudah berdiri, menatap cahaya pagi yang samar. "Sekarang giliran aku yang jaga kamu, Raffi," katanya pelan, menepuk pundak bocah itu. Dan tanpa mereka sadari, di kejauhan, seorang pria berjas hitam, anak buah Surya, sedang mengangkat ponselnya dan berkata pelan ke ujung sana. "Bos, mereka masih hidup." Kabut pagi masih menggantung di antara pepohonan. Hujan semalam menyisakan aroma tanah basah dan udara dingin yang menggigit kulit. Di bawah pohon besar dekat gubuk reot itu, Raffi sedang menyalakan api kecil dengan ranting dan kertas bekas yang ia ambil dari karungnya. Api itu kecil, tapi cukup untuk menghangatkan tubuh mereka berdua. Ayu duduk bersandar di dinding, wajahnya masih pucat, tapi matanya kini lebih tenang. Ia menatap anak itu yang sibuk meniup api dengan hati-hati. Ada ketulusan di sana, kesungguhan yang membuat hatinya tersentuh. "Kamu sering di sini?" tanya Ayu pelan. "Iya, Bu. Saya biasa muter nyari botol. Kadang kalau hujan, saya nginep di gubuk itu." "Sendirian?" "Iya, Bu. Saya udah biasa." Ayu terdiam. Bayangan masa kecilnya sendiri tiba-tiba muncul. Perjuangan, kehilangan, dan rasa ingin kuat meski sendirian. Tapi Raffi berbeda. Bocah itu tak punya siapapun, namun masih punya hati yang bersih. Ia menghela napas panjang. "Raffi, kamu tahu siapa orang-orang yang tadi nyekap ibu?" Raffi menggeleng. "Enggak tahu, Bu. Tapi dari cara mereka ngomong, kayaknya mereka jahat banget." Ayu menatap api yang mulai membesar. "Mereka anak buah atasanku sendiri." Raffi mendongak, matanya terbelalak. "Atasan ibu?" "Iya. Ibu kerja di kepolisian. Dan ibu tahu hal-hal yang seharusnya nggak boleh ibu tahu." Ayu menunduk, menggenggam tangannya yang dingin. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Atasan ibu, namanya Pak Surya. Di depan publik, dia kelihatan sempurna. Tapi di balik itu, dia menyalahgunakan wewenang. Menjual senjata, mengatur kasus, bahkan menyingkirkan orang-orang yang tahu terlalu banyak. Ibu salah satu yang tahu." Raffi menatapnya lama. "Terus ibu mau ngelaporin dia, ya?" Ayu mengangguk. "Tapi sebelum sempat, ibu diculik. Mereka pikir ibu udah hilang selamanya." Anak itu terdiam, lalu berkata lirih, "Berarti mereka bakal nyari ibu lagi." Ayu menatapnya dan mengangguk perlahan. "Iya. Makanya kita harus segera keluar dari sini sebelum mereka menemukan kita." Suara ranting patah terdengar dari luar. Seketika keduanya menegang. Raffi menutup api kecil dengan tanah dan berbisik cepat. "Bu, sembunyi." Ayu berjongkok di balik tumpukan karung, sementara Raffi mengintip dari celah dinding bambu. Di kejauhan, dua pria berseragam sipil berjalan menyisir area dengan radio di tangan. Salah satunya berbicara pelan tapi jelas terdengar di antara kabut. "Jejak kaki mereka ke arah sini. Bos nyuruh cari sampai ketemu." Raffi menahan napas. Pria itu semakin dekat. Ia melihat jejak kaki yang mereka tinggalkan semalam di tanah becek. Salah satu pria menunjuk ke arah gubuk. "Coba periksa ke sana." Raffi menoleh cepat ke Ayu. Mata mereka bertemu, panik. Ayu mengisyaratkan untuk diam. Tapi anak itu malah melirik ke sisi lain, ke tumpukan kayu dan botol kosong. Sebuah ide muncul di kepalanya. Ketika pria pertama hampir mendekat, Raffi diam-diam melempar satu botol kosong ke arah semak di sisi kanan. Suara pecahan botol membuat dua pria itu refleks menoleh dan berlari ke arah sana. Ada suara di situ. Begitu mereka menjauh, Raffi menarik tangan Ayu. "Sekarang, Bu, lewat belakang." Mereka berlari menembus kabut, meninggalkan gubuk yang kini kosong. Nafas keduanya memburu lagi, tapi kali ini Ayu tahu, bocah di depannya bukan hanya penyelamat, tapi juga pemikir cepat. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam melewati hutan dan rawa kecil, mereka tiba di jalan raya sepi. Di kejauhan, terlihat papan bertuliskan, "Terminal Lama, 3 km." Ayu berhenti sejenak, menatap jalan itu, lalu berkata,
Kalau kita bisa sampai terminal, aku bisa cari kontak teman lama. Dia satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Raffi mengangguk cepat. Ayo, Bu. Kita jalan terus. Langkah mereka terus berlanjut, meski lelah dan dingin belum pergi. Tapi jauh di belakang, seseorang sudah melapor melalui ponsel. Suaranya berat dan dingin. Bos, kami temukan bekas api di gubuk. Mereka masih dekat. Tunggu perintah selanjutnya. Jangan buang waktu, jawab suara dari seberang. Buru mereka. Hidup-hidup. Dan di ruang kantor megah di pusat kota, AKBP Surya menatap layar monitor CCTV sambil tersenyum miring. Kau pikir bisa sembunyi dariku, Ayu? Katanya pelan. Aku yang membuat sistem ini, dan aku pula yang akan menghapusmu darinya. Sementara itu, di jalan sunyi di antara kabut, Raffi dan Ayu terus berjalan, tak tahu bahwa setiap langkah mereka sedang diikuti. Tapi mereka juga tak tahu, takdir sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk keduanya. Langit mulai memutih. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi kabut tipis mulai terurai, menyingkap jalan panjang yang mereka tapaki sejak dini hari. Ayu dan Raffi berjalan di sisi jalan setapak yang mengarah ke terminal lama, tempat yang katanya sudah tak beroperasi bertahun-tahun. Raffi sesekali menoleh ke belakang, matanya waspada. Setiap suara ranting patah membuat jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, mereka belum aman. Tapi wajah Ayu yang tegar membuatnya ikut berani. Bu, kita yakin mau ke terminal itu? Orang-orang bilang tempat itu udah nggak dipakai lagi, ujar Raffi. Justru itu. Nggak ada yang akan nyangka kita ke sana, jawab Ayu. Dan aku harus kirim pesan ke seseorang. Dia satu-satunya yang bisa bantu. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di area terminal tua yang sepi. Bangunan besar berlumut, catnya terkelupas, kursi tunggu penuh debu. Burung gagak terbang di atas atap rusak, menambah kesan mencekam. Raffi berbisik lirih, serem, Bu. Ayu menatap sekeliling. Iya, tapi di tempat beginilah kebenaran kadang bersembunyi. Mereka masuk ke ruang bekas loket. Ayu membuka laci tua dan menemukan sisa kertas serta kabel usang. Ia mencoba memperbaiki ponselnya yang sempat rusak karena jatuh semalam. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam dan fokus. Harus hidup Ayu, gumamnya. Beberapa kali percobaan gagal, hingga akhirnya layar ponsel menyala redup. Ayu segera membuka kontak terenkripsi dan mengirim pesan cepat. Butuh bantuan. Lokasi, terminal lama. Target, Surya. Bukti masih lengkap. Raffi menatap penasaran. Ibu kirim ke siapa? Teman lamaku di unit internal. Orang yang masih jujur, jawab Ayu pendek. Tapi sebelum ia sempat menutup ponsel, suara langkah terdengar dari luar terminal. Sepatu berat menginjak lantai basah, gema suaranya bergema menakutkan. Ibu, bisik Raffi, ada orang. Ayu menatap ke arah pintu yang perlahan terbuka. 3 pria berpakaian sipil masuk, 2 membawa senjata. Salah satu dari mereka adalah wajah yang sudah dikenalnya, Andra, mantan rekan satu tim di kepolisian. Ayu, katanya datar. Aku kira kamu sudah tahu batasmu. Ayu berdiri perlahan, melindungi Raffi di belakangnya. Andra, jadi kamu juga bagian dari Surya? Andra menghela napas panjang. Kau tahu, Ayu. Dunia ini nggak sesuci yang kau pikirkan. Kadang, untuk bertahan, kita harus ikut arus. Ikut arus? Dengan menjual nyawa orang lain? Seru Ayu. Raffi menggenggam erat ujung baju Ayu, matanya menatap tajam ke pria-pria itu. Ia tahu ini bukan sekadar perburuan, ini adalah pertempuran antara benar dan salah. Andra mengangkat senjata. Kau bisa pilih, Ayu. Serahkan flash disk itu, atau biar bocah kecil di belakangmu jadi korban. Ayu menatapnya tajam. Kau kira aku bawa bukti itu di sini? Kau pikir aku bodoh? Andra tersenyum miring. Aku tahu kamu selalu simpan cadangan. Di mana? Ayu tak menjawab. Tapi di dalam genggamannya, ponselnya masih menyala, dan ia tahu sinyal pesannya baru saja terkirim sempurna. Andra melangkah maju. Ini peringatan terakhir. Ayu. Tapi sebelum ia menarik pelatuk, Raffi tiba-tiba berteriak, sekarang, Bu.
Anak itu melempar botol kaca yang ia ambil dari lantai ke arah Andra. Botol itu pecah, membuat Andra terkejut sejenak. Ayu langsung menarik Raffi dan berlari ke sisi kiri terminal. Peluru menyalak. Dor, menghantam dinding dan kaca jendela. Mereka berlari menembus ruangan gelap menuju lorong belakang terminal. Raffi menoleh sebentar. Wajah Andra tampak marah, tapi juga panik. Begitu sampai di luar, Ayu memegang pundak Raffi. Kamu hebat, Raffi. Tapi kita harus terus jalan. Mereka nggak akan berhenti sebelum dapat kita. Raffi mengangguk cepat. Saya nggak takut, Bu. Saya cuma takut ibu kenapa-kenapa. Ayu menatap anak itu, dan untuk pertama kalinya sejak tragedi itu dimulai, ia tersenyum tulus. Sekarang kamu bukan cuma penyelamatku, Raffi. Kamu bagian dari perjuangan ini. Mereka terus berjalan ke arah perbukitan, menyusuri jalan tanah yang menuju sebuah bangunan tua, gudang polisi yang sudah lama tak dipakai. Di sanalah Ayu tahu, ia bisa menemukan server cadangan data internal yang pernah ia akses diam-diam. Disinilah ia berencana untuk menyalin kembali seluruh bukti dan mengirimkannya ke unit pusat. Namun, tanpa ia sadari, sebuah alat pelacak kecil di ponselnya telah aktif. Di kantor megahnya, Surya melihat titik merah di layar GPS-nya bergerak ke arah barat. Ia tersenyum dingin. Kau memang pintar, Ayu. Tapi kau lupa, sistem ini aku yang ciptakan. Sementara itu, di bawah langit kelabu, Ayu dan Raffi berjalan menuju nasib yang akan menentukan segalanya, antara kebenaran atau kematian. Sore menjelang malam. Langit gelap bergulung, awan hitam menekan bumi seolah ikut menyaksikan pertarungan yang akan segera meledak. Di tengah area perbukitan yang sunyi, berdirilah sebuah gudang tua bekas tempat penyimpanan logistik kepolisian. Bangunannya berkarat, pintu-pintu besi setengah terbuka, dan rumput liar menutupi jalannya. Ayu dan Raffi tiba di sana dengan napas tersengal. Tubuh mereka basah oleh hujan, tapi mata Ayu menyala dengan tekad. Kita sudah hampir sampai, Raffi. Di dalam sini, ada sesuatu yang bisa membuktikan semua kejahatan mereka. Raffi memandangi gudang itu dengan waspada. Tempat ini serem, Bu. Tapi saya ikut. Ayu menepuk bahunya. Kamu anak yang berani. Kalau nanti ada apa-apa, kamu harus lari, paham? Enggak. Saya enggak mau ninggalin ibu. Ayu hanya tersenyum getir. Ia tahu tidak ada waktu untuk berdebat. Mereka masuk. Di dalam, aroma karat dan debu menyengat. Lampu neon tua berkelap-kelip, sebagian sudah mati. Di ujung ruangan terdapat satu ruangan besi kecil dengan papan bertuliskan, data arsip keamanan, dilarang masuk. Ayu segera ke sana. Ia menyalakan komputer tua yang berdebu. Butuh waktu lama sebelum mesin itu menyala. Raffi berdiri di pintu, berjaga sambil memegang sebatang besi karatan yang ia temukan di luar. Ayo hidup, gumam Ayu. Layar berkedip. Logo sistem muncul. Berhasil, katanya lega. Ia segera memasukkan flash disk kecil dari saku bajunya, satu-satunya salinan bukti penyelundupan, suap, dan pembunuhan yang dilakukan oleh Surya dan komplotannya. Tapi sebelum proses upload selesai, suara mesin mobil terdengar dari luar. Bukan satu, tapi beberapa. Lampu sorot menembus celah dinding. Raffi menoleh, wajahnya tegang. Bu, mereka datang. Ayu menatap layar, proses pengiriman baru 70%. Ia menggigit bibir. Kita harus tahan mereka sampai selesai. Dari luar terdengar suara keras. Ayu, keluar. Ini kesempatan terakhir. Itu suara Komisaris Surya. Langkah berat mendekat. Pintu gudang digedor. Bam, bam. Ayu berdiri di depan komputer, menarik pistol kecil dari pinggangnya. Senjata yang berhasil ia rebut semalam. Raffi, sembunyi di balik meja itu. Jangan keluar sebelum aku bilang. Tapi Bu, lakukan. Pintu besi akhirnya jebol. 5 pria bersenjata masuk. Lampu sorot menembus debu dan hujan. Surya melangkah masuk dengan senyum dingin di wajahnya. Aku sudah bilang, Ayu, kamu seharusnya berhenti menggali. Ayu mengangkat pistolnya. Dan aku sudah bilang, aku nggak bisa diam melihat kejahatan. Pertempuran pun meledak. Dentuman peluru menggema,
Kaca pecah, debu beterbangan. Raffi menutup telinga sambil menunduk di balik meja, tapi matanya tetap menatap ke arah Ayu. Ayu bergerak cepat, menembak ke arah lampu sorot agar ruangan gelap, lalu bersembunyi di balik tumpukan peti kayu. "Cari dia!" teriak Surya. Dalam gelap, Ayu menahan napas. Ia melihat kabel listrik tergantung dari langit-langit dan genangan air di bawah kaki para penyerang. Sebuah ide muncul. Ia mengambil pistol dan menembak kabel itu. ZZZTTT. Listrik memercik, dan 2 orang penjaga langsung tersengat dan jatuh. Ruangan berasap, bau hangus menyengat. Namun Surya masih berdiri, menatap Ayu dengan mata merah. Ia menembak. Dor! Peluru itu mengenai bahu Ayu. Ia terjatuh, mengerang kesakitan, tapi masih berusaha berdiri. "Berani sekali kau menantang atasanmu sendiri," kata Surya, menodongkan pistol ke arahnya. Ayu menatapnya penuh amarah. "Kamu bukan atasan, kamu penjahat berseragam." Surya mengangkat pistol, siap menembak. Tapi tiba-tiba dari sisi kanan terdengar suara logam menghantam. Bang! Raffi muncul dari balik meja, memukul Surya dengan besi karat. Pistol Surya terlempar. "Jangan sakiti Ibu Ayu," teriak Raffi. Surya menatap bocah itu dengan marah, mendorongnya keras. Raffi jatuh ke lantai. Namun di saat yang sama, suara ting terdengar dari komputer. 100% data berhasil terkirim. Ayu tersenyum lemah. Sudah selesai. Surya menoleh ke arah komputer, panik. Tapi sebelum ia sempat bertindak, suara sirene terdengar dari kejauhan. Wiu wiu. Suara mobil polisi. "Mereka datang," bisik Raffi lega. Surya mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi tim internal kepolisian sudah mengepung. Lampu merah biru menari di antara hujan, langkah sepatu berderap. Seorang perwira perempuan mendekat, menodongkan pistol ke Surya. "Letakkan senjatamu, Surya. Semua bukti sudah ada di tangan kami." Surya menatap Ayu dengan tatapan benci, sebelum akhirnya diborgol. Ayu terjatuh ke lutut, menahan darah di bahunya. Raffi berlari ke arahnya, menangis. "Ibu, jangan tinggalkan saya." Ayu tersenyum lemah dan mengusap rambut anak itu. "Kamu penyelamatku, Raffi. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku nggak akan hidup sampai sekarang." Petugas medis datang, membawa Ayu dengan tandu. Raffi terus menggenggam tangannya. Langit mulai cerah, hujan berhenti. Matahari terbit di balik awan, seperti menandai akhir dari malam panjang yang kelam. Dan di wajah bocah pemulung itu, terselip senyum kecil. Senyum seseorang yang telah mengubah nasib seorang polisi, dan mungkin seluruh hidupnya sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak kejadian di gudang tua itu. Kota perlahan kembali tenang, meski berita tentang skandal besar di tubuh kepolisian masih menjadi topik hangat di mana-mana. Nama Komisaris Surya kini menghiasi semua berita utama. Jenderal polisi tersangka korupsi dan pembunuhan ditangkap berkat bukti dari bawahannya sendiri. Namun, di balik semua hiruk-pikuk itu, ada 2 sosok yang hidupnya telah berubah selamanya. Ayu, sang poluan pemberani, dan Raffi, bocah pemulung yang menyelamatkan nyawanya. Suatu pagi, matahari menembus tirai kamar rumah sakit. Ayu duduk di kursi roda, mengenakan seragam poluan rapi meski lengannya masih dibalut perban. Di hadapannya, Raffi berdiri kikuk, membawa sebungkus plastik berisi pisang goreng. "Ibu belum sarapan kan?" "Nih, saya beliin, masih hangat," katanya dengan senyum malu-malu. Ayu menatapnya dengan haru. "Kamu selalu inget ya, Raffi? Ibu senang banget." "Saya janji waktu itu kan, Bu, kalau ibu sembuh, saya mau bawa makanan yang ibu suka." Ayu tertawa pelan. "Dan kamu menepati janji." Ia menepuk bahu bocah itu lembut. "Raffi, ibu udah pikirin sesuatu." Raffi menatap penasaran. "Apa, Bu?" Ayu menarik napas dalam, suaranya bergetar. "Kamu udah bantu ibu, nyelamatin ibu, bahkan berani ngelawan orang-orang jahat tanpa takut. Sekarang, ibu yang mau bantu kamu. Kalau kamu mau, ibu ingin angkat kamu jadi anak ibu." Raffi terdiam. Matanya membulat, air matanya mulai menggenang. "Anak ibu?" "Iya," Ayu tersenyum tulus. "Kamu nggak akan sendiri lagi, Nak. Ibu janji, kamu bakal sekolah,
makan cukup, punya rumah, dan masa depan. Bocah itu menunduk, menggigit bibir menahan tangis. Saya nggak pernah punya keluarga, Bu. Tapi kalau ibu beneran mau, saya janji bakal jadi anak yang baik. Ayu tak bisa menahan air matanya. Ia meraih tangan kecil itu dan memeluknya erat. Kamu udah jadi anak yang baik dari awal, Raffi. Momen itu sunyi tapi sakral. Dua jiwa yang sebelumnya disatukan oleh penderitaan, kini disatukan oleh kasih sayang yang tulus. Beberapa tahun kemudian, lapangan upacara di Akademi Militer tampak megah pagi itu. Deretan taruna muda berdiri tegap dengan seragam abu-abu kebanggaan. Di barisan paling depan, seorang pemuda berwajah tegas dan bersinar berdiri dengan penuh percaya diri. Di dada kirinya tertulis namanya, Raffi Arya Pratama. Suara komandan menggema. Taruna Raffi Arya Pratama, maju satu langkah. Raffi melangkah mantap. Di tribun kehormatan, Ayu duduk mengenakan seragam poluan berpangkat tinggi, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Atas dedikasi dan keberanian, serta latar belakang hidup yang menjadi inspirasi bagi banyak orang, Taruna Raffi Arya Pratama dinyatakan sebagai lulusan terbaik Akademi Militer tahun ini. Tepuk tangan membahana. Kamera berita menyorot wajah pemuda itu yang kini meneteskan air mata. Ia menatap ke arah tribun dan memberi hormat tegap kepada sosok yang telah mengubah hidupnya. Ayu membalas hormatnya, tersenyum bangga. Kamu sudah menepati janji, nak, bisiknya lirih. Usai upacara, Raffi menghampirinya. Bu, dulu ibu yang saya selamatin. Sekarang giliran saya yang bakal jagain ibu dan negara ini. Ayu memeluknya erat. Suaranya bergetar. Kamu bukan cuma penyelamat ibu, Raffi. Kamu penyelamat harapan bangsa. Di luar lapangan, wartawan dan masyarakat menunggu. Cerita mereka sudah tersebar luas. Kisah seorang anak yatim pemulung yang menyelamatkan seorang polwan dan akhirnya menjadi perwira muda. Sebuah narasi muncul di layar video dokumenter yang kemudian viral di YouTube. Ketika dunia penuh kebusukan, masih ada tangan kecil yang berani menolong tanpa pamrih. Dari jalanan kumuh hingga panggung kehormatan, kisah Raffi dan Polwan Ayu membuktikan, kebaikan kecil bisa menyelamatkan dunia. Latar musik mengalun haru. Kamera menyorot Raffi dan Ayu berjalan berdampingan, meninggalkan akademi dengan senyum bahagia. Matahari sore menyorot lembut wajah mereka, seorang ibu dan anak, yang disatukan bukan oleh darah, tapi oleh keberanian dan cinta kasih. Dan di langit senja, burung-burung terbang bebas, seolah membawa pesan. Dari lumpur jalanan, lahir pahlawan sejati. Bayangkan, di tengah teriknya siang hari, sebuah rumah tua yang